Tes. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kita menyalakan 4 lilin. Empat lilin sudah menyala, pertanda kita telah melewati 4 minggu Advent. Kini kita berada di malam kudus, malam kita merayakan Kristus lahir. Mari Bapak Ibu, kita tenang, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang saya sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di malam Natal ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah melawat kami dari hari ke hari, dari tahun. Engkau telah memberkati setiap kami. Dan pada saat ini kami bersyukur kami dapat berkumpul, beribadah, merayakan di hari kelahiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai kami dengan firman-Mu, biar setiap puji-pujian yang kami panjatkan untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan, merupakan persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Kiranya Tuhan tolong Tuhan berkati sehingga sampai di tempat ini dengan selamat. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Kau percaya untuk melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Rio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam Natal ini. Kiranya Kau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai mereka dengan kuasa firman-Mu. Biar apa yang sudah dipersiapkan, yang akan disampaikan boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk sarana yang kami pakai, kiranya Tuhan Kau berkati, dan kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Allah, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, malam itu bala tentara sorga dan para gembala memuji dan memuliakan Allah atas kelahiran Tuhan kita Yesus Juru Selamat. Para gembala melupakan segala kepenatan dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka merasakan kebahagiaan dan penuh rasa syukur dan sukacita menerima berita kelahiran Yesus Tuhan kita
Lalu mereka menjumpai dia dengan pujian syukur, "Oh, datanglah Immanuel." Luapan kebahagiaan juga dialami orang Majus dari timur. Ketika mereka dalam perjalanan yang panjang, oleh tuntunan bintang di langit yang terbentang luas, menuntun perjalanan mereka berjumpa dengan sang anak itu. Melihat anak itu, hati mereka sangat bersukacita. Lalu mereka sujud menyembahnya dan memberikan persembahan syukur berupa emas, perak, dan kemenyan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan, menaikkan syukur kita atas kasih dan anugerah-Nya, menyambut Sang Immanuel yang datang melawat kita. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Balasor. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Tenang yang ilahi, Allah yang sejati, yang turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah malam Natal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat dan saudaramu juga. Silakan duduk. Nas pembimbing kita terambil dari Yesaya 7:14.
Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberi suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita tundukkan kepala jemaat sekalian. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi, kita mengakui semua salah dosa kita. Sambil musik mengiringi ketika kita menaikkan doa di hadapan Tuhan dan mengaku semua salah dan dosa kita. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bila ternyata dari kehidupan yang telah kami lalui ada banyak hal yang tidak patut dan berkenan di hadapan-Mu, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak, kami lakukan. Ampunilah kami dan berilah kami hati yang selalu diperbaharui oleh Roh-Mu. Amin. Ayat keduanya, kini ku datang padamu. Mari kita nyanyikan sebagai doa kita kepada Tuhan. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku datang. Berita anugerah bagi setiap orang yang mau mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan bertobat. Berita anugerah pengampunan tertulis dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat, syukur kepada Tuhan. Amin. Silakan bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan amanat hidup baru. Sebagai orang yang telah dibaharui oleh kasih-Nya, mari kita berdiri mengingatkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 13. Mari kita membacanya bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Roh Kudus,
kiranya menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh kehidupan dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Kita akan bersorak-sorak memuji memuliakan Tuhan, menyambut Sang Natal yang telah datang menebus menyelamatkan kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita Amin. walaupun di luar sana hujan, macet, tapi kita hadir di sini untuk merayakan, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan malam ini diberitakan ke seluruh dunia, ke seluruh pulau dan benua, bahwa penebus Raja telah datang ke dalam dunia dalam Natal yang indah. Kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, bentera Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, bentera Tuhan yang kudus. Lelah menari jua di hadapan pada Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat yang besar datang dari surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar lahir Kristus terang ajaib. Kristus terang ajaib. Kita surga bergema. Lahir Raja. Ayatnya yang kedua. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuh di dalam naungan sayapnya. Naungan sayapnya. Bahkan mau diterimanya. Datang untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan menyalam kanan kirinya, ucapkan selamat Natal. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Memberikan senyum yang terbaik, senyum yang paling manis untuk di sebelah kanan kirinya. Ya, silakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah disampaikan beratus tahun sebelum Dia datang ke dalam dunia. Saya akan membacakan dari kitab Mika, pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat-a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan ia menjadi damai sejahtera. Allah yang hadir ke dalam dunia menjadi sejahtera, menjadi damai bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, tapi dia berbeda karena dia adalah manusia yang kudus, Allah yang kudus dan tidak berdosa dan bercacat di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, kita mengangkat pujian. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Katakan haleluya. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya, Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya, kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Kau kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak dipuji, Kau layak disembah. layak disembah. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa.
disembah. Engkau kudus, Kudus Tuhan, kudus. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang berkuasa, layak dipuji, Kau layak menerima sembah kami Tuhan. layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Engkau kudus Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Kau layak dipuji, layak dipuji, Kau layak disembah. layak Engkau disembah. kudus, Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan makna Natal di dalam kehidupan kita. Natal berarti bahwa kita manusia tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa dalam hidup kita. Natal berarti bahwa kita manusia tidak mampu mengusahakan keselamatan oleh kekuatan kita sendiri. Natal berarti Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia, harus menyelesaikan persoalan dosa dan keselamatan di dalam hidup manusia. Sebab kita manusia yang terbatas. Maka dari itu di dalam momen Natal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan ketetapan-Nya. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Dia Allah yang duduk di tahtanya yang tinggi, di tahtanya yang penuh kuasa. Tapi Dia datang turun ke dalam dunia, menjadi seorang anak kecil, menjadi manusia untuk merasakan penderitaan umatnya. Dia datang ke dalam dunia dan turun dari tahtanya yang kudus yang besar. Namun di atas semuanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia tetaplah Raja. Raja yang kita sembah. Hosana bagi Raja. Hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Allah yang datang ke dalam dunia. Hosana bagi Raja yang turun mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up.
doa dan firman Tuhan. Pendeta Lionel Simatupang. Tuhan, Engkau yang datang menjadi manusia adalah Raja Tuhan di atas segala raja dan Tuhan. Terima kasih di dalam kemuliaan Raja-Mu, Engkau datang merendahkan diri untuk menyapa, melawat kami dengan keselamatan-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Sehingga kami boleh berdiri di tempat ini, menaikkan pujian kami, mengangkat tangan kami, bersyukur karena Firman menjadi manusia, menyelamatkan kami orang pilihan-Mu, sehingga kami menjadi satu persekutuan di bumi ini yang bersorak-sorak dengan megah, mengagung-agungkan Kristus Tuhan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau, berkata-katalah Engkau kepada kami semua. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin menolong kami, mendiamkan hati kami, memfokuskan pikiran kami untuk firman yang sama-sama kami baca dan renung. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kami merenungkan sabda Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, ini kasih oleh Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Penuh dengan sukacita, walaupun hujan, tapi hati kita yang sudah dilawat oleh keselamatan daripada Tuhan, hati yang sudah dipenuhi oleh cinta kasih-Nya, tidak ada halangan yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 1, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Matius pasal 1, ayat 18 sampai yang ke-25. Kita baca berganti-gantian, saya 18, jemaat sekalian 19, dan seterusnya demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jemaat. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpulkan, melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada persembahan pujian bagi Tuhan oleh saudari Angel, ya betul ya, dengan Yosua yang akan mengiringi bermain piano.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom, di sini saya sama Kak Yosua akan mempersembahkan sebuah lagu, yaitu Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Terima kasih. Seorang yang memainkan musik klasik, lalu kemudian berubah menjadi pemain pop seperti tadi itu, menurut pengalaman beberapa orang yang saya tanyakan memang sulit, sangat sulit. Tapi Yosua luar biasa, malam hari ini dia bisa bermain dengan cantik sekali, itu semuanya untuk Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga pasti mendengar itu, Yos, permainan kamu malam hari ini. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kelahiran Yesus ini kelahiran yang satu. Pertama itu membawa damai, sukacita, sorak-sorai bagi Tuhan yang mengasihi kita melalui Dia mengirim anaknya ke dalam dunia yang jahat ini. Sehingga kita bisa malam hari ini menaikkan
ibadah kepada Dia. Tapi yang kedua, tidak ada kelahiran yang seperti Yesus. Yusuf sendiri mau menceraikan Maria. Artinya dia tidak bisa menerima kehadiran Yesus. Karena ada aturan-aturan yang memang tidak bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 itu, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sejujur-jujurnya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dunia menolaknya. Ya. Tapi kalau kita katakan, kenapa saya bisa menerima? Itu karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita orang pilihannya. Sehingga kita dimungkinkan untuk bisa menerima Dia. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, teks kita sudah kita baca saat Matius 1, 18-25. Kita berbicara tentang membahas tema cinta kasih, ketaatan, kesalehan, dan kekudusan. Jadi Natal itu berbicara tentang cinta kasih, ketaatan, kesalehan, dan kekudusan. Dari seorang yang kita pelajari namanya Yusuf. Dalam Alkitab, kita tidak mendapat banyak informasi tentang Yusuf itu. Mungkin Yusuf bukan menjadi tokoh utamanya, sehingga dia tidak terlalu banyak mendapatkan cerita di dalam Alkitab. Tokoh utamanya bukan Yusuf, dan juga bukan Maria. Tapi tokoh utama di dalam Natal itu ialah Mesias, Yesus, anak Allah yang hidup itu. Sehingga baik dari perjanjian lama, Injil, kemudian para rasul menulis, semuanya menceritakan, PL itu menceritakan Mesias yang akan datang. Di dalam Injil menceritakan Yesus yang telah datang. Dan di dalam tulisan-tulisan para rasul, dia menceritakan bagaimana gereja itu menyambut dia, hidup di dalam dia, dan melakukan semua kehendaknya sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dia menjadi tokoh utamanya. Mengapa dia menjadi tokoh utamanya Tuhan kita Yesus Kristus? Oleh karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Ayat 21 di dalam bacaan kita tertulis, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain daripada Yesus Kristus. Maka dia menjadi tokoh utama di dalam cerita kelahirannya itu. Bukan malaikat, ya, bukan para gembala, bukan orang Majus. Karena malaikat, orang Majus, dan gembala itu dibawa kepada Kristus. Dan mereka datang memuji dan menyembah dia. Informasi dari catatan Matius, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf itu masih keturunan orang yang paling dihormati di sepanjang sejarah Israel, yaitu Daud. Meskipun tidak banyak dipaparkan di dalam cerita-cerita Injil, tetapi dia adalah seorang keturunan yang paling dihormati di sepanjang sejarah Israel, yaitu dia keturunan Daud. Dan berikutnya Bapak Ibu, dia juga dijelaskan seorang tukang kayu. Ya, pedagang kayu. Dalam beberapa tulisan yang saya baca, ya ada pendapat mengatakan Yesus itu tukang kayu bukan miskin amat. Dia kelas menengah itu. Ya, apalagi tukang kayu. Ya. Kita tahu sendiri ya, orang yang ahli tukang kayu itu pasti juga punya penghasilan yang baik. Baru-baru ini saya diajak saudara Render itu ke Banyu Urip sana itu ya.
Itu ada sebuah perusahaan kayu. Ya. Dan dia mengeringkan kayu itu hampir 8 bulan, bahkan sampai 2 tahun. Dan kalau kita pukul, wah enak kayunya, teng, 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 kayak begitu. Tapi harga satu pintu itu 10 juta. Karena prosesnya seperti demikian lamanya. Ya. Dengan teknik-teknik yang luar biasa. Jadi tukang kayu itu bukan seorang yang miskin, tapi juga tidak kaya. Dia kelas menengah. Kita tahu juga Bapak Ibu bahwa Yusuf itu yang hebatnya bukan dia keturunan Daud atau tukang kayu, yang hebat adalah di dalam cerita yang kita baca tadi itu, ia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bapak angkat daripada Yesus Kristus itu. Itu yang hebatnya. Kalau saya itu yang paling hebat. Dia dipilih Tuhan berperan di dalam nantinya kebapaan daripada Yesus itu. Tidak semua orang, banyak orang bisa menjadi bapak. Tetapi yang dipilih oleh Tuhan, Yusuf. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita tidak dipilih untuk menjadi ayah dari Tuhan kita itu. Tapi kita dipilih oleh Tuhan, itu harus menjadi sebuah penghargaan yang tinggi kepada Tuhan dan gerejanya. Saudara, kalau engkau tidak menghormati gereja Tuhan, di mana orang pilihan dikumpulkan, engkau mengabaikan ibadahnya, maka engkau tidak menghormati Kristus itu. Pilihan itu yang perlu menjadi. Yang di belakang tolong ya, jangan bercerita sendiri ya. Yang di ruangan tolong dengar firman meskipun ada anak-anak. Karena kita harus menghormati Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, cerita hidupnya tidak banyak dalam tulisan-tulisan Injil. Justru Bapak Ibu ketersorannya karena Allah, sekali lagi, memilih Yusuf menjadi pendamping masa-masa Yesus di dalam rahim Maria. Pada masa dia melahirkan, masa-masa Maria melahirkan Yesus, dan mungkin juga bersama dengan dia membesarkannya. Jadi dia dipilih untuk proses bagaimana waktu dia dikandung, waktu dilahirkan, waktu dibesarkan. Cerita berikutnya, waktu kematian tidak diceritakan. Bapak Ibu, Allah memilih Yusuf, di mana Allah membawa putranya yang tunggal ke dalam dunia melalui Maria tunangannya itu. Teladan hidupnya Bapak Ibu agung, ya. Keputusannya tidak menjadi penghalang rencana keselamatan Allah, meskipun tadinya dia mau menceraikan, tapi dia tunduk kepada Tuhan. Mari kita Bapak Ibu di dalam Natal ini belajar dari Yusuf, seorang pendiam, seorang yang sederhana, orang kampung, tetapi hamba Tuhan yang besar karena dia dipilih oleh Tuhan, tetapi dia adalah seorang yang penuh cinta, penuh kasih, penuh ketaatan, penuh kesalehan dan kekudusan ketika bayi Natal itu datang. Apa yang menjadi teladan daripada Yusuf ini? Ya, dan itu menjadi teladan kita juga di dalam perayaan Natal. Yusuf seorang yang benar. Tapi dia tidak hanya seorang yang benar. Dia seorang yang penuh cinta kasih, kesalehan, dan kekudusan. Di dalam ayat 19, dikatakan dia adalah a righteous man. Seorang yang benar. Orang benar bagi orang Yahudi adalah seorang yang bersemangat, ya, dan mentaati, berkobar-kobar mentaati aturan di dalam hukum Allah. Mereka yang disebut benar itu adalah seorang yang berdiri dalam kebenaran dengan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itulah Bapak Ibu profil. Dia orang benar di hadapan Allah dan diakui kebenaran, kesalehan, cinta kasihnya itu oleh semua orang pada waktu itu. Ini orang sederhana. Ya. Status hubungannya dengan Maria adalah status yang bertunangan. Status bertunangan Bapak Ibu dalam budaya Yahudi belum boleh hidup sebagai suami istri. Tidak diperbolehkan hubungan seksual selama masa
pertunangan. Dan menurut Ulangan pasal 23 sampai 24, orang yang sudah bertunangan, wanitanya bisa disebut istri, prianya bisa disebut suami. Itu ayat 19 juga. Dan bertunangan di dalam versi NIV itu bertunangan itu dia berjanji untuk menikah. Jadi Maria dan Yusuf itu bertunangan, tapi dalam versi NIV itu dia sedang berjanji untuk menikah. Di sini ada ya yang mau menikah, yang sedang. Nah, itu dia sebelum menikah dia berjanji untuk menikah. Pernikahan Bapak Ibu antara Yusuf dan Maria itu belum terjadi. Mereka masih bertunangan. Apabila di dalam pertunangan atau berjanji untuk menikah itu ada pelanggaran, ada ketidaksetiaan semasa bertunangan, maka mereka yang hamil dari orang yang bukan pasangannya itu, maka berhak diberi hukuman. Dan hukumannya itu Bapak Ibu bisa hukuman mati. Dan Yusuf mau menceraikan itu benar menurut hukum, menurut aturan-aturan hukum. Bahwa kalau kedapatan tunangannya seperti kasus Maria, maka dia berhak berbuat sesuatu. Karena Maria melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Tetapi kesalehan, cinta kasih, ketaatan, dan kekudusan daripada Yusuf ini, dia tidak berteriak-teriak, berkoar-koar, supaya kasus daripada Maria itu diketahui oleh semua orang. Dia tidak menceritakannya kepada keluarga, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Yusuf tidak berteriak, Bapak Ibu, dengan emosi, mempermalukan, merendahkan diri daripada Maria itu. Dan dia tidak menandatangani kontrak perceraian yang disaksikan oleh dua orang. Tapi dia berdiam untuk menceraikannya. Ini orang benar. Dia ingin mentaati Taurat Tuhan, tapi di samping itu hatinya penuh dengan cinta kasih. Dengan hikmat yang benar, Yusuf dalam pemikirannya yang terkontrol, tidak membuang Maria ke jalanan. Dia tidak menceraikannya dengan dia membuang begitu saja, mengusir begitu saja. Poin pertama ini, saya mau mengatakan kepada kita semua, Yusuf memiliki keseimbangan antara kekudusan dan cinta. Dia memiliki keseimbangan antara standar kesalehan dan kepedulian terhadap manusia. Yusuf memiliki keseimbangan antara dia orang benar, tetapi memiliki kasih. Itu yang kita pelajari di dalam Natal ini. Kita sering menonjolkan yang benar. Tidak salah. Dan kalau kita mendapatkan kesalahan pada istri kita, kepada anak kita, ya, tidak apa-apa kita menunjukkan hal yang benar itu, dia salah, dan menunjukkan kesalahannya itu. Itu baik. Tetapi orang benar juga menunjukkan kasihnya kepada yang bersalah. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kebenarannya dia patut menghukum kita, membinasakan kita. Di dalam kasihnya dia merangkul kita. Dia menantikan kita untuk datang kepadanya, Bapak Ibu. Yusuf memiliki keseimbangan antara dia orang benar, tetapi dia memiliki cinta kasih, kesalehan, ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di dalam Natal yang telah lama kita rayakan,
Apakah kita tahu kebenaran di dalam kita yang dianugerahkan Kristus? Tapi apakah kita juga tahu dapat melakukan kebenaran itu di dalam kasih yang daripada Tuhan? Di dalam ayat 20 dan 25 Bapak Ibu, kita belajar dari orang yang namanya Yusuf itu. Yusuf lebih mentaati kehendak Tuhan daripada kehendak dirinya itu. Kehendak dirinya ingin menceraikan Maria. Tapi kehendak Tuhan berkata, jangan menceraikan. Ya, ini dua paradoks yang bertentangan. Tetapi disitulah pergumulan proses pengambilan keputusan daripada Yusuf. Ya, mana yang dia pilih? Kehendaknya, kebenarannya, atau kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan dan rencana Tuhan di dalam dirinya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yusuf diberi beberapa kriteria supaya tidak menceraikan Maria, tetapi mau menerima Maria menjadi istrinya. Oleh karena itu, pertama, ucapan salam malaikat kepada Yusuf, anak Daud. Ini satu gelar yang mungkin dia tidak pernah mendengarnya itu. Mungkin dia tahu silsilahnya dia anak Daud. Tapi malaikat yang berkata, hai engkau anak Daud. Mengapa malaikat mengatakan seperti itu? Untuk mengingatkan Yusuf bahwa Daud yang adalah keturunan Yusuf keturunan daripada Daud itu adalah pendiri kerajaan dinasti Daud. Dan dari situ akan berkembang bahwa di dalam kerajaan Daud itulah akan berdiri kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus. Malaikat mengingatkan Yusuf bahwa ia dan umat Yahudi pada waktu itu sangat merindukan berdirinya kembali tahta Daud. Dan itu akan dinyatakan oleh Mesias yang ada di dalam kandungan Maria tunangannya itu. Sebab itu malaikat mengatakan, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Itu kalau dalam bahasa Yunani-nya dia pakai kata auris itu. Sekali dia mengatakan itu, maka itu terus menerus, tidak terputus-putus. Harus komitmen di situ. Jangan kamu menceraikan Maria. Sebab di dalam diri Maria ada sang penebus yang telah dijanjikan sejak awal dari kitab kita, yaitu Kejadian. Kenapa jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya? Karena Allah sedang mewujudkan rancangannya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mempersiapkan kerajaannya untuk kita nanti bersama duduk di hadapannya. Dan raja yang di alam kandungan Maria itu bukan seperti raja-raja Israel yang jatuh berdalam dosa, jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Orang benar seperti Daud pun jatuh di dalam dosa. Apalagi Salomo yang diberikan hikmat juga jatuh. Dan bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu raja di atas segala raja. Firman yang menjadi manusia yang akan menggenapi semua rancangan keselamatan yang itu sekarang kita peroleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, malaikat untuk meneguhkan Yusuf ini, anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus, ayat 19 dan 20. Tadinya Yusuf memutuskan bercerai dengan Maria karena ia hamil bukan berasal dari benih Yusuf. Dan Yusuf berpikir Maria yang hamil itu berselingkuh dari pria yang lain. Sulit ini Bapak Ibu. Satu waktu saya enggak tahu ya kenal sama seseorang seperti kayak begitu ya. Nah, saya merasa belas kasihan sama dia. Karena pada waktu dia hamil 6 bulan, 7 bulan, dia ditinggali oleh pacarnya. Dan si perempuan ini untuk mengingat semua apa yang dibuat oleh prianya itu,
Semua susu-susunya memang dikasih sampai 6 bulan tuh ditaruh di atas-atas seperti kayak begitu ya. Ya, satu waktu karena ya sering udah berteman sama dia gitu ya. Kemudian dia menjebak saya. Dia bilang, Rio, ini hanya 1 hari aja di depan, kalau orang Muslim itu namanya, yang menikahkan itu, akad nikah gitu. Lalu besoknya kamu menceraikan saya. Tapi saya berpikir ini bukan benih saya. Ngapain gua kayak gitu kan? Nah, apalagi Yusuf. Ya. Dia hamil bukan dari benih saya, dan juga Taurat Tuhan mengiyakan untuk melakukan sesuatu tindakan yang pahit. Yusuf meskipun orang saleh belum memahami bahwa bayi yang dikandung di dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Ya. Kehamilan daripada Maria itu bukan tanpa campur tangan seorang pria. Bahkan Yusuf pun tidak berhak untuk memberikan benihnya kepada Maria. Karena Maria telah dipilih untuk Kristus di dalam kandungannya melalui pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu, semua manusia itu telah berdosa, termasuk juga Maria. Maria itu memilih natur dosa. Oleh sebab itu, kenapa Roh Kudus berperan besar di dalam Tuhan kita itu, di dalam kandungan, di dalam rahim daripada Maria itu. Roh Kudus menjaga, Roh Kudus melindungi Kristus yang sedang berinkarnasi di dalam kandungan Maria itu. Roh Kudus menjaga Maria ya, dari misi ya, yang mulia dan agung untuk manusia, dan kehamilannya itu suatu keajaiban daripada Roh Kudus. Tanpa kelahiran melalui Roh Kudus, kita tidak mungkin mempunyai Tuhan. Tanpa Roh Kudus itu berproses di dalam kehamilan daripada Maria itu, kita tidak mungkin mendapatkan mukjizat demi mukjizat. Tanpa peranan Roh Kudus di dalam kehamilan daripada Maria itu, maka kita tidak mempunyai keselamatan, tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai tempat layak di sorga itu. Di awalnya, Roh sudah mengambil peran besar di dalam. Oleh karena itu, malaikat mengatakan, jangan takut, hai Maria, jangan menceraikan dia. Ambillah dia menjadi istrimu. Yang berikutnya, malaikat memberitahu kepada Yusuf, Yusuf, anak yang di dalam kandungan itu, ya, namanya adalah Yesus. Di dalam pemberian nama Yesus, maka Maria dan Yusuf tidak terlibat sama sekali. Maria tidak boleh memberi nama kepada anak itu. Hanya Allah, Bapa, yang boleh memberikan nama Yesus. Makanya dikatakan oleh malaikat, kamu harus terima malaikat itu, Maria itu. Oleh karena nama yang aku beri itu berasal dari itu. Kamu tidak punya hak untuk memberi nama kepada anak yang dikandung oleh Maria. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena Yesus itu nama yang memberi keselamatan kepada manusia. Di Filipina itu banyak nama Yesus. Bahkan mereka mau mati sekali kalau Paskah itu. Tapi mereka tidak bisa menyelamatkan seperti Kristus menyelamatkan manusia itu. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Yesus. Maka nama Yesus yang menyelamatkan itu hanya boleh diberi kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak dan saya waktu mempersiapkan ini, Tuhan ampunilah saya karena saya sering mempermainkan nama Yesus itu. Kita tidak serius mengasihi Yesus. Kita tidak serius mentaati dia. Kita tidak serius menghormati dia. Padahal nama itu nama yang diberi Allah. Untuk kita bisa diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus.
Maka William Barclay di dalam komentarnya mengatakan, Yesus bukan sekedar manusia yang lahir menjadi raja, tapi ia adalah manusia yang lahir untuk menjadi juru selamat. Mesias, anak Allah datang ke dunia, menyelamatkan manusia dari penalti dosa, dari kuasa dosa, dari murka Allah. Tadinya kita hamba dosa, tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran karena Yesus, nama Yesus yang diberi Allah. Maka gereja GKRI 5 tahun ini, Yesus Kristus menjadi pusat. Kalau Yesus tidak ditinggikan, maka tidak akan mungkin ada orang datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kalau semua jemaat meninggikan Yesus di dalam hidupnya dan dalam gerejanya, maka orang akan datang ke sini karena melihat Yesus yang hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Mau saudara menjadikan Yesus satu-satunya menjadi teladan hidup kita, menjadi Tuhan. Mari kita kasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa kita, meskipun kita keadaannya apapun juga, biarlah Kristus terus kita kasihi. Berikutnya untuk meneguhkan Yusuf. Yesus mengatakan, dia bukan hanya Yesus, tapi dia Immanuel, ayat 23. Bapak Ibu, tidak ada catatan dalam Alkitab Kristus dipanggil Immanuel ketika dia di bumi. Tapi yang lebih banyak disebut anak Allah itu adalah Yesus, tidak Immanuel. Tetapi Yesus itu adalah Allah yang hadir, maka Yesus itu disebut juga dengan Immanuel. Jadi Immanuel itu siapa? Yesus sendiri. Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita menyebut nama Yesus, artinya dia hadir dalam hidup kita. Maka ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Artinya dia mendengar dan turut campur tangan di dalam pergumulanmu yang kau sampaikan kepada dia. Yesus, Tuhan kita. Yesus itu Bapak Ibu Allah yang Immanuel, yang Yesus katakan di dalam Matius 28:20. Immanuel artinya ia selalu beserta dengan kita sampai zaman ini tidak ada lagi. Kemanapun kita pergi, kalau kita tahu Yesus itu adalah Immanuel, kita tidak takut. Jangan takut membesarkan anak-anak pada zaman sekarang ini. Meskipun mahal biaya hidup itu, mahal sekolah, mahal mencari uang, apalagi dengan inflasi yang sekarang ini Bapak Ibu, nggak ada nilainya uang, tidak ada harganya uang. Ya, tapi jangan takut. Boleh uang tidak selalu bersama dengan kita. Kita sudah kerja 1 bulan, belum tentu bisa mencukupi. Tapi jangan takut. Karena Yesus akan memberkati, menyertai kita di dalam keadaan sulit seperti apapun juga. KPK seorang yang berani mengambil keputusan untuk terjun di ladang penginjilan. Saya tahu biaya di Bali itu mahal. Pak Yosef juga tahu. Hampir mirip Jakarta barangkali Pak ya. Ya. Dan gereja tidak dengan apa yang diberi. Saya yakin seyakin-yakinnya 1 minggu habis itu. Ya. Tapi mengapa berani mengambil keputusan untuk melayani di sana. Yesus Immanuel itu. Kalau dia beserta kita, mungkin kita pikirkan tidak cukup. Tapi bagi dia yang menyertai kita, cukup. Ya. Amin. Luar biasa. Jangan takut. Jangan khawatir menjalani hidup. Karena yang menyertai kita adalah Yesus, Tuhan kita. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dari semua penjelasan Yusuf tadi, Bapak Ibu, seperti yang diperintahkan malaikat, ia bangun dari tidurnya, ia mengambil Maria menjadi istrinya, dan tidak menceraikannya. Maria diambil menjadi istrinya. Yusuf juga menerima menyambut bayi yang di dalam kandungannya itu. Yesus yang dia sambut itu menjadi Yesus yang punya legal di dalam mendirikan kerajaan Israel yang baru itu.
dia lebih mentaati kehendak Tuhan, firman Tuhan, daripada kehendak dirinya. Dia lebih mentaati mengambil Maria, itu perintah Tuhan, daripada keputusannya sendiri, kehendaknya sendiri menceraikan. Ini seperti Lot. Ketika diminta oleh Abraham pilih yang mana, dia pilih tempat yang begitu luar biasa suburnya, dan dia berpikir pasti dia bisa hidup di sana. Itu kehendaknya. Tapi Abraham tidak. Dia mau tahu kehendak Tuhan, maka dia tidak mau memilih. Biarlah Tuhan yang memberikan pilihan itu kepadanya. Dan yang berhasil adalah orang yang memilih kehendak Tuhan di dalam dirinya. Setelah dia mendengarkan panjang lebar, ya Bapak Ibu, maka Yusuf memilih untuk taat kepada ayat 23. Yusuf seorang hidup di dalam kekudusan. Contoh kehidupan kudusnya, Yesus tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Nah, hidup kudus di sini Bapak Ibu, Yusuf memprioritaskan, mengkhususkan kepentingan Tuhan yang berlaku pada Maria. Itu kudus. Bukan hanya dia tidak bersetubuh, tapi dia adalah orang yang menghendaki lebih dahulu rencana dan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Biarlah dalam Natal ini Bapak Ibu, kecintaan kita, kesalehan kita, ketaatan kita, dan kekudusan, keteladanan kita pelajari dari peristiwa Natal ini. Ya, bukan hanya kita diselamatkan, tapi marilah atas keselamatan itu kita semakin mencintai hidup saleh, hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Mari kita Bapak Ibu saya mendorong kita membaca Roma pasal 12 sebagai penutup. Setelah itu saya undang hamba-hamba Tuhan untuk menyanyikan lagu My Tribute ya di sini. Silakan berdiri Bapak Ibu. Yang hamba-hamba Tuhan, kita bernyanyi ya. Ini enggak latihan ya, tapi saya tahu mereka sering menyanyikan lagu ini. Sebagai penutup, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah respon kita dalam Natal tahun ini. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan para hamba Tuhan menyanyikan lagu My Tribute ya. Bahasa Indonesianya dulu, nanti kita nyanyi bahasa Inggrisnya gitu Pak ya. Kepada diriku nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya, segalanya yang ku beri ku dapat bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan berkasih sayang.
Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami ingin menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam gereja ini. Doakan kami, bantu kami, dukung kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia. Dan tolonglah supaya kami menjadi Yusuf. Hidup saleh, hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Oleh karena Kristus yang kudus itu, yang benar itu, datang mengasihi kami, orang berdosa. Terima kasih, inilah karya Tuhan yang nyata. Bahwa kami dapat beribadah di sini, itu semua oleh karena Engkau telah datang, mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian. Kami mau berdoa untuk besok ya Tuhan, acara perayaan Natal kami. Mohon kiranya Engkau mengingatkan kami semua, Roh Kudus kiranya mendorong kami untuk kami berjalan menuju ke tempat ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersyukur, untuk menaikkan pujian bagi Tuhan yang telah lahir melawat kami dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Berkati semua para hamba Tuhan yang melayani, berkati semua para pemain musik, berkati semua yang Tuhan libatkan di dalam tugas pelayanan besok. Biarlah di dalam urapan daripada Roh-Mu yang kudus. Berikan cuaca yang baik ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi alasan untuk kami tidak datang. Yang sudah datang malam hari ini kembali datang, karena Yesus Tuhan itu telah bertahta di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami supaya kami tidak membuang waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena Engkau bisa saja memanggil kami kapanpun ya Tuhan. Oleh karena ketika kami tidak tahu kapan Tuhan memanggil, biarlah kami yang telah diselamatkan datang kepadamu, sujud menyembah, beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan beri kami yang itu ampun. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Pak Garis. Kita akan masuk di dalam penyalaan lilin Bapak Ibu. Penyalaan lilin ini lambang terang Kristus menerangi terus hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Karena lilin ini dibakar ya, mohon teman-teman yang bisa mengisap dari atas. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minta Saudari Ella, ada? Saudari Ella untuk memegang lilinnya. Yang akan menyalakan lilin ada Bapak Pendeta Reonal Simatupang selaku Gembala Sidang. Ibu Ana untuk mewakili Persekutuan Wanita. Saudara Wahyu mewakili Youth. Pak Nenggolan mewakili para lansia. Pak Aris mewakili Sekolah Minggu. Ibu Suci mewakili PPA dan PAUD. Dan yang terakhir, Ibu Gati menjadi perwakilan jemaat yang akan menyalakan lilin ke depan. Selama proses penyalaan lilin, kita mengangkat pujian Malam Kudus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Malam Kudus. Malamku. Yang pertama silakan Bapak Pendeta Rio untuk menyalakan lilin. Sunyi sana. Dilanjutkan oleh Ibu Ana mewakili PW. Ibu Ana. Kemalam
Selanjutnya Wahyu, Saudara Wahyu. Saudara Wahyu mewakili Yud, Bapak Nenggolan mewakili lansia. Kristus anak Daud. Pak Aris mewakili sekolah minggu. Anak kecil, anak kudus, Tuhan Ibu Suci, yang terakhir Ibu Gati mewakili jemaat. Tantra surga banyak di merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus. Selanjutnya lilin bisa dinyalakan kepada seluruh jemaat. Kristus anak Daud. Kita ulangi pujian ini. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Rio akan membacakan sebuah refleksi ayat untuk kita memaknai Natal di tahun 2022 ini. Jemaat sekalian, Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia-Nya dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu berdoa di dalam hati. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus di Langit Gemerlapan. Bapak Ibu silakan berdoa di dalam hati. Bagi yang sudah selesai berdoa, boleh mematikan lilinnya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap. Bagi yang sudah selesai berdoa, silakan mematikan lilin. Terpancar kini sinar pengharapan Yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat wajah
biar kini mereka. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Yesus lahir. Malam mulia, malam mulia, malam mulia, malam mulia. Silakan mematikan lilinnya, kita bernyanyi bersama-sama. Kita ulangi pujian ini. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau kerang gemerlap. Malam cantik dan janji ilahi sekarang genap, dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia, malam mulia, malam mulia. Pendeta Rio akan menutup kita di dalam doa. Kita masih berdiri, mari kita mengakui iman rasuli kita. Mari kita bersama mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Esa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. saya persilakan jemaat duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Dalam merayakan Natal dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di malam penuh dengan syahdu dan sukacita ini, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita memberikan persembahan dan sukacita sebagai ya. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi persembahan kita pada malam hari ini yang terambil dari Matius pasal yang kedua ayat 11. Demikian firman Tuhan,
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nyanyian persembahan, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat. Musik memuji Tuhan. Kita akan pujian sekali lagi. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami semua boleh memberikan persembahan sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami dan sebagai rasa cinta kasih kami kepadamu. Dan biarlah persembahan ini kiranya Tuhan memberkati untuk menjadikan pelayanan kasih di dalam gerejamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya berkat Tuhan tercurah bagi setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau berikan berkat berlipat ganda agar ke depan mereka juga bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat, tapi
karena watak jemaatnya nggak banyak, ya saya langsung bicarakan saja. Saya hanya mengumumkan bahwa besok pagi kita akan beribadah di tempat ini pukul 8 seperti ibadah minggu. Namun ibadah besok itu sekaligus ibadah perayaan Natal. Jadi setiap kita bersukacita bersama-sama kembali besok pagi di tempat ini beribadah bersama-sama sekaligus merayakan Natal. Dan malam hari ini juga Bapak Ibu sudah dibagi amplop, namun mungkin tadi ada yang belum sempat mendapatkan. Ini amplop, silahkan dibawa pulang, diisi, didoakan, besok menjadikan persembahan syukur Natal. Jadi persembahan syukur Natal yang akan kita kumpulkan besok, itu akan kita gunakan untuk kegiatan pembenahan pos PI kita yang ada di Kalimanis, untuk membuat pagar ya. Pagar di sana, pagarnya sudah reot, sudah nggak bisa dipakai, sehingga kita akan membantu pelayanan yang ada di pos Kalimanis untuk buat pagar. Silahkan Bapak Ibu yang belum terima boleh nanti bisa mengambil di saat pintu keluar ya. Kemudian di pintu keluar juga sudah disediakan untuk apa namanya itu? Foto, tempat foto ya. Jadi yang mau berfoto-foto di situ sama papa mama atau yang mamut, mami muda sama pamut, papa muda mau berselfie berdua boleh ya. Silakan. Tapi tidak dipaksakan, cuman diwajibkan memberikan persembahan syukurnya. Artinya sukarela untuk pendanaan Natalnya. Jadi tidak tahu ini memang idenya dari panitia, diberikan foto-foto ya. Kalau acara wedding gratis, fotonya langsung jadi. Tapi kalau di sini pakai HP-nya sendiri masih harus memberikan secara sukarela ya. Baik, itu saja pengumuman kita pada warta pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin di sini bisa juga Pak Heri ya, kalau saya mau foto ya, di depan sini ya. Tapi yang penting tadi yang terakhir, yang diomongkan oleh Pak. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua, kita akan mengakhiri ibadah malam Natal hari ini. Jemaat dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana para malaikat dan para gembala menyampaikan pesan sukacita dalam madah kemuliaan, bagi Allah yang menyatakan kasih kepada dunia, mari kita bersama-sama memuji, mengagungkan namanya yang agung dan mulia dengan pujian, muliakanlah, muliakanlah. Pengasihannya, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya.
Pulanglah di dalam damai sejahtera dan sukacita atas kelahiran Raja di atas segala raja, Raja yang adil, Raja yang jaya. Arahkanlah hati kita hanya kepada Allah dan terimalah berkat yang bersumber daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Ibadah telah selesai, kita duduk mengambil waktu teduh kita.